Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang membahas as-somadu. As-somad. Kalau sebelumnya kita bahas dengan al-ahad dan al-wahid. Ini al-ahadu, kemudian al-wahidu dan as-somadu ini saling berkaitan. Otomatis nanti kita akan mengingat kembali tentang al-ahadu dan al-wahidu. Nama Allah As-Somadu itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Rasulullah itu sukanya baca surat Al-Ikhlasnya. Sholat baca ini, wiridan baca ini, sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, alasannya apa kok sukanya baca itu? Ya, dia mengatakan dia suka karena di dalam itu ada unsur-unsur tauhid, pembelajaran tauhid, penguatan tauhid. Baik. Nah, surat Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Quran. Seperti sepertiga Al-Quran. Tapi jangan dipahami wis dari ngono gak usah maca Quran, wis bedino maca Al-Ikhlas saya, bukan begitu maksud. Ya, di antara maksudnya sepertiga itu karena memang mengandung dari pemahaman dalam Al-Quran itu ada di dalam Al-Ikhlas. Ketauhidan itu ada di dalam Al-Quran, bukan begitu luar biasa. Rasulullah SAW itu pernah bertanya begini dalam Sahih, Annaha ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu membandingi sepertiga Al-Quran. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ayat jizu ahadukum ayat
yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailatin. Apakah kalian itu mampu untuk membaca Al-Quran setiap malam itu sepertiga? Mampu tidak kalian itu membaca sepertiga dari Al-Quran setiap malam? Fasyaqqa dzalika alaihi wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Berat buat mereka, dan mereka kemudian bertanya, siapa di antara kami yang mampu untuk membaca seperti itu, setiap malam membaca sepertiga Al-Quran? Maka faqala Allahu al-wahidus samadu thuluthul Quran. Jadi dimaksud dengan al-wahidus samad itu artinya surat Al-Ikhlas. Tiap hari kalau kita lihat dari hadis ini, maka berarti Rasulullah itu menganjurkan kita itu untuk sering-sering membaca surat Al-Ikhlas. Bukan karena yang aneh-aneh, bukan. Karena sempat ada yang bercerita kepada saya, dia itu dikasih wiritan sama seseorang, baca wiritannya itu satu harinya 1000 kali. 1000 kali katanya untuk memperlancar. Nah, itu padahal kalau kita baca Al-Ikhlas itu berapa menit satu kali? Gak sampai 1 menit, karena berapa kali 1 menit itu untuk akhirnya nanti kan dapat keduanya, akhirnya gak terbentuk. Bukan begitu maksudnya, bukan buat wiritan untuk oleh pesugihan begitu. Nah, janganlah kita wiritan, gak usah yang macam-macam begitu. Tapi maksudnya Rasulullah itu di situ beliau menyebutnya dengan as-somad. Surat Al-Ikhlas disebut oleh Rasulullah dengan Al-Wahidu dan As-Somadu. Kita kemarin sudah bahas Al-Wahidu itu kayak apa? Masih ingat Pak? Al-Wahidunya Allah itu kayak apa? Jadi ada Al-Ahad, ada Al-Wahid. Itu sesuatu yang kelihatannya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Paling gampangannya satunya masuk uluhiyah, satunya masuk uluhiyah. Baik. As-Somadu itu kalau jangan lihat di dalam terjemahan, ya terjemahan Al-Quran itu seringkali diartikan dengan tempat apa namanya, maha Allahu Somad, maha tempat untuk bergantung. Itu kalau di terjemahan Al-Quran. Tapi sebenarnya kalau makna aslinya itu secara linguistik tidak begitu. Walaupun kemudian maha tempat bergantung itu juga masuk linguistiknya, tapi terjemahan Jepang itu langsung diterjemahkan dengan maha atau tempat bergantung, Allah sebagai tempat bergantung. Makna asli daripada as-somadu itu adalah as-sayyidu al-alimu. As-sayyidu al-alim. As-sayyid itu apa? Sayyid. Sayyid itu kan secara bahasa itu kan artinya pemimpin. Sayyid. Kalau kita mengatakan sayyiduna itu berarti pemimpin kami. Secara bahasa begitu. Orang Arab, ya, orang Arab itu seringkali menamakan pemimpin-pemimpin mereka itu dengan sebutan as-somad. Dengan sebutan as-somad. Kenapa? Ya karena memang mereka akan kembali kepada orang yang dianggap pimpinan, Mereka akan bertanya, mereka akan dalam bahasa kita mungkin curhat dan sebagainya kepada orang yang dianggap sayyid itu tadi. Maka mereka itu kemudian diberi nama dengan as-somad. Pemimpin orang pada Arab dulu itu juga disebut dengan as-somad. Itu Pak. Itu makna linguistiknya as-somad itu seperti itu. Sehingga lengkapnya
makna as-samad itu seperti yang disebutkan, maknahu as-sayyidu al-adimu alladhi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa ilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi fa huwa wasi'u sifati adimuha alladhi samidat ilaihi jami'ul makhluqati. Nah, itu yang dipakai oleh para ulama itu yang posisinya alladzi samidat ilaihi jami'ul makhluqati. Jadi kalau kita bicara tentang as-samadnya Allah, itu menyangkut dari berbagai macam sifat-sifat yang ada pada diri Allah, yang sifat-sifat yang ada pada diri Allah itu semuanya sempurna. Gitu. Jadi kalau umpamanya diterjemahkan maha bergantung, sebenarnya ya kurang apa ya, kalau dalam bahasa kita itu kurang, saya tidak mengatakan kurang pas, kurang sempurna. Makanya memang banyak orang-orang yang kritisi terjemahan tepat itu kan, sampai ada yang membuat terjemah sendiri dalam posisinya. Baik, yang kita garis bawahi adalah alladzi samidat ilaihi jami'ul makhluqati wa qasadathu kullu al-kainati. Nah, ini yang kita garis bawahi. Kita fokus ke sini. Jadi semua makhluk namanya jami'ul makhluqati. Semua makhluk itu bergantungnya itu kepada Allah. Semua makhluk itu bergantungnya kepada Allah. Dan semua makhluk itu menujunya kepada Allah. Kok bisa begitu? Ini ada hubungannya kemarin al-ahadu, apa kemarin al-ahad, sehingga kita sebut dengan ahadiyahnya Allah. Kalau kemarin ada yang menyebutkan bahwa al-ahadnya Allah itu sebelum adanya sifat-sifat itu Allah sudah satu, esa yang tidak terbagi. Ya satu itu yang Allah itu wujud yang tidak diwujudkan. Yang Allah itu ada sebelum ada yang lain. Dan Allah itu tidak diwujudkan dan Allah itu tidak bentuknya kepada lain. Satu. Sehingga kemudian pas ketika kita butuh, kita menyembah, kita berdoa, kita minta pertolongan kepada ahad itu tadi. Nah, sementara al-wahid kemarin masih ingat bahwa Allah dalam konteks rububiyah, ya sehingga kayak rezeki, yang memberikan hukum, yang memberikan apapun itu cuma wahid itu satu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menekankan pada posisinya dialah Allah itu ilaihi jami'ul makhluqati wa qasadathu kullul kainati. Karena memang dalamnya itu ya Allah. Dalam kehidupan kita itu ya Allah, bukan yang lain. Semua makhluk itu dia tunduk kepada Allah, baik sukarela ataupun terpaksa. Loh, kok bisa saya mengatakan sukarela ataupun terpaksa? Begini Pak, sore bolak-balik saya ngotot. Mereka seringkali membuat makar. Kalau dalam bahasa surat Nuh, wa makaru makran kubara. Mereka membuat makar yang begitu besar. Tapi ingat, makarnya Allah itu akan mengalahkan makar mereka. Karena pada posisinya yang namanya dunia lillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu adalah miliknya Allah. Semuanya yang langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Otomatis ketika Allah yang memiliki, maka apapun yang dimiliki oleh Allah itu tunduk baik sukarela maupun terpaksa. Dan ada yang mampu mengalahkan Allah
yang kita kemarin bahas namanya Al-Aziz atau Al-Qahar punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang itu posisinya sebagai makhluk, mau tidak mau dia akan tetap gantung itu kepada Allah. Mau gantung kepada siapa? Jadi kan saya tanya, makhluk itu punya kekuatan atau tidak? Makhluk itu tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kita seringkali mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita juga seringkali mengucapkan hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa kita bisa mengatakan semacam itu? Ya itulah as-samadnya Allah. Allah itu bersempat bergantung, sempat kembali semua makhluk itu ya Allah. Maka kalau sangkan para gumandi itu inna ila rabbika ruj'a, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang Jawa bilang namanya sangkan para gumandi itu. Kita ini yo miliknya Gusti Allah, diciptakan oleh Allah, balike ya nang Gusti Allah. Jenengan nanti bisa membuka tafsir daripada surat Al-Alaq. Itu kan ada inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu ar-ruj'a, kembali. Apapun itu nanti kembalinya kepada Allah. Dulu sempat saya pernah mengatakan bahwa hidup itu apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kalau kita sudah menyadari begitu, ya memang yang tempat kita bergantung itu yang Allah toh. Itulah as-samad. Kenapa kita mesti bergantung kepada sesuatu yang tidak punya kekuatan? Padahal kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita harus bergantung kepada makhluk yang sebenarnya tidak punya daya upaya? Wong dia sendiri juga membutuhkan yang lain. Sementara Allah itu al-ahad, tidak butuh yang lain. Itulah yang kemudian as-samad ini bagian daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Pak ya, itu as-samad. Selama ini kita kembalinya kemana? Selama ini kita bergantungnya kemana? Kita masih bergantung kepada ikhtiar kita. Kita masih bergantung kepada sebab. Kita masih bergantung kepada ilmu kita. Kita masih bergantung kepada skill kita. Kita masih bergantung kepada makhluk dan seterusnya. Tidak boleh. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sikat-sikat. Falaisa laha rabbun siwahu wala maqsudun ghairahu taqsid wa taqsidu wa talja'u ilaihi bi islahi umuriha ad-diniyati wa bi islahi umuriha ad-dunyawiyati. Itu Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tujuan selain Allah. Kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke mana? Oh, hakikat itu ya Gusti Allah. Hakikatnya itu Gusti Allah. Kita mau ke Surabaya. Kita mau ke Surabaya. Syariatnya itu kita boleh kendaraan. Syariat upaya dari kendaraan. Kita kemudian melakukan perjalanan itu thariqatnya. Melaku boleh lewat tol, boleh lewat tidak tol, itu thariqatnya.
Kemudian tujuannya kemana? Ke Surabaya, itu hakikatnya. Setelah kita nyampe di Surabaya, itu makrifatnya. Itu loh Pak, terpahami maksud saya. Kita ini kan dalam bahasanya wala taqsudun ghairu taqsidu. Tidak ada maksud kecuali Allah. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Kalau kita itu tujuannya Surabaya, ya nanti kita juga nyampe di Surabaya. Jadi maksud dari para ulama menerangkan adanya syariat, thariqah, hakikat, makrifat itu. Itu kalau dalam bahasa kita ya tadi disebutkan, ya sangkan para ibu mati itu dari mana kita, dan nanti kita kembali kepada siapa. Dalam kehidupan ini yang balik itu ya Allah toh. Kalau kita bertauhid ya. Beda kalau kita tidak bertauhid, kita masih jonggol nih yang selain Allah. Padahal kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa talja'u ilaihi bi islahi umuri diniyati. Dan Anda kembali kepada atau makhluk-makhluk ini karena kullu jam'in muannasun, kullu jam'in muannas. Jadi setiap jamak itu dipakai muannas. Maka di sini makhluk-makhluk itu ya kembali kepada Allah. Dalam hal apa? Fi islahi umuriya, di dalam memperbaiki perkara-perkara makhluk-makhluk itu ad-diniyati yang berbangsa agama. Jenengan pengen memperbaiki agama jenengan, yang balikin jalurin Gusti Allah. Ya apa kita itu bisa beragama dengan baik? Ya Allah kembalinya. Allah kembalinya karena Allah adalah Al-Hakim. Dan juga kemudian wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah, ingin memperbaiki urusan perkara-perkara dunia. Ya jalurin sapa supaya dunia kita baik, kita itu kepada Allah. Dulu pernah saya mengatakan, kalau ingin berbahagia, dekatilah yang punya bahagia. Kalau ingin uang, maka dekatilah sumbernya uang. Kita ini kan paham, kalau kita itu ingin ketenangan, dekatilah sumber ketenangan itu. Kalau kita ingin mulia, maka dekatilah yang punya kemuliaan itu. Itu semuanya dimiliki oleh Allah yang Maha Sempurna. Kita bergantung kepada orang yang sebenarnya dia tidak sempurna, itu ya lucu sebenarnya. Lupa katanya Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah di dalam perbuatan baik dan takwa. Beda, kita bergantung dengan posisinya saling muamalah. Kita memang diperintahkan untuk saling tolong-menolong, tapi pada hakikatnya yang menolong bukan makhluk itu. Itu hanya semacam wasilah saja. Pak, saya ini kerja Pak, saya dapat uang. Itu wasilah. Itu wasilah. Apa wasilah? Perantara. Bukan kerja itu yang menghasilkan. Sehingga kita gantungnya jangan kepada kerja, syirik lagi sudah. Bolak-balik saya katakan, Allah saja kita bergantung. Maka di sini fi islahi umuriha ad-dunya biya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya Allah itulah tempat bergantung. Allah itulah tempat bergantung karena Allah itulah as-sayyid secara hakiki. Pemimpin, pemilik, penguasa itu adalah Allah. Sehingga kita ini minta kepada langsung yang memiliki segala kemuliaan, yang memiliki segala ilmu, yang memiliki segala kekuatan dan sebagainya. Kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta-minta kepada yang lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu as-somad. Ya, jadi kesimpulan akhirnya as-somad itu ya wis
Gusti Allah itu adalah tempat kita bergantung. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk ke Al-Qadir. Tidak ada. Baik. Ada yang setiap hari wiridan Al-Ikhlas? Ada yang setiap hari baca Al-Ikhlas berapa ribu kali dulu? Hah? Wiridan apa sih? Ya setiap hari dengan wiridan di rumah itu apa tak ada? Apa nggak tahu wiridan? Hah? Oh, cuma dikir pagi sore doang. Tidak ada wiridan yang lain. Boleh nggak kita wiridan surat Al-Ikhlas sebanyak-banyak setiap hari? Boleh. Pokoknya jangan niat yang aneh-aneh. Itu yang dilakukan oleh sahabat tadi. Itu yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Maksudnya tadi saya ulang. Maksudnya sahabat yang wiridan Al-Ikhlas berulang-ulang itu karena ingin mengingatkan. Itu loh Allah tempat bergantung. Itu loh Allah cuma satu. Itu loh maksudnya disitunya. Sehingga nanti masuk kepada tauhid. Bukan hanya sekedar tauhidul awam, tapi juga sudah masuk pada tauhidnya orang-orang yang qas al qas. Ya, itu kan ada tauhidul awam, ada tauhidul alim, ada tauhidul qas, dan ada tauhidul qas al qas. Zikir pun, nah zikir itu seringkali kita pahami cuma 3 ya. Ada zikrun lisan, ada zikrun qalbi, dan ada zikrun af'al. Sebenarnya zikrun af'al ini kan nanti masuknya yang aneh-aneh. Kalau dibagi begini, ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalbi, ada zikir ruh, ada zikir sirri, ada zikir khafi, dan ada zikir akhfal khafi. Itu zikir-zikir yang begitu luar biasa. Saya meyakini Kanjeng Nabi itu sudah sampai zikir akhfal khafi. Akhfal khafi, samarnya samar. Jadi begini, kalau dalam bahasa paling enak itu begini. Ada namanya zikir lisan. Zikir lisan itu mulut yang bunyi. Allah, 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 Allah. Ada zikir nafas. Seringkali orang mengatakan zikir nafas itu jiwa kita yang berzikir, bukan mulut kita. Kita nggak ngomong, tapi perasaan kita tetap ngomong. Allah, Allah. Lebih dalam lagi namanya zikir qalbi, hati kita. Dan kalau kita zikir nafas itu belum tentu hatinya yang ngomong. Kalau zikir qalbi itu hatinya sudah mulai bicara, sudah mulai ngomong, sudah mulai zikir, memahami makna-makna dari zikir itu qalbi. Nanti aja naik lagi, namanya zikir roh. Sebenarnya zikir roh itu bagian daripada zikir akal kalau menurut saya. Zikir roh itu orang itu mungkin mulutnya gak bunyi, ya, mulutnya gak bunyi, hatinya gak bunyi. Tapi dalam konteksnya dia setiap melihat apapun itu yang dia ingat Allah, bahwa di dalam segala sesuatu itu dia musyahadah. Kalau dalam bahasa tasawuf falsafi itu musyahadah itu Allah. Dia manusia yang dia ingat Allah. Dia makan yang dia ingat Allah. Dia lihat pohon-pohon yang dia ingat Allah. Itu meskipun mulutnya tidak bunyi, tapi itulah zikir roh. Rohnya itu senantiasa ingat. Ada naik lagi, lebih dalam lagi namanya zikir sirri. Zikir sirri itu tidak hanya sekedar dia mengingat setiap apa yang dia lihat itu Allah, tapi dia sudah memakai hakikat di balik makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti naik lagi ada namanya zikir khafi. Zikir khafi itu sudah tidak berpikir apa-apanya hakikat di dalam itu, tapi yang dipikirkan Allah. Dan yang paling tinggi itu adalah zikir akhfa al-khafi. Ini kalau di dalam bahasa tasawuf falsafi namanya sudah fana. Dan dia berpikir bahwa dirinya sudah tidak ada, makhluk itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu
itu sebenarnya antara kalau dalam bahasa sisi zikir ruh, zikir sirri, zikir taufi ataupun zikir akal taufi itu sudah masuk bagian daripada zikir akal. Kita ini selama ini mungkin zikirnya baru zikir mulut. Kita kadang-kadang saya maaf, kalau berkenaan dengan asal tadi kan, kita dapat gaji. Seharusnya kalau zikirnya itu adalah zikir roh, ketika dia mendapatkan gaji yang dia ingat Allah. Kalau masuk pada zikir yang sirri, dia akan mengatakan hakikat daripada gaji sebenarnya adalah karunia Allah. Itu sebenarnya tanpa dikatakan yang lain-lain, itu sebenarnya sudah namanya zikir. Tapi zikirnya sudah masuk zikir roh ataupun zikir sirri. Ya kan? Kita selama ini yang kita pahami zikir itu hanya kalau tasbih diputar-putar gitu. Padahal ada yang jauh lebih baik daripada itu. Setiap langkah kita, setiap nafas kita, makanya Kilontang itu sempat berbicara ketika itu. Dia mengatakan, tarikan nafas saya itu adalah puji-pujian untuk Allah. Hembusan nafas saya itu adalah doa kepada Allah. Artinya dalam setiap langkah, setiap nafas itu dia sudah merasakan yang namanya zikir apa tadi Pak? Sudah zikir, hobinya sudah jalan. Sampai kemudian ketika sudah fana begitu luar biasa sampai mengatakan Syekh Jenar sampai mengatakan la ilaha illa ana al-haq. Tapi gak boleh ditiru karena memang itu konteksnya makom-makom yang berbeda. Apakah Syekh Jenar gak kufur sama wali Allah memang dipancung kan begitu? Seperti al-falat itu. Tapi sebenarnya pemahamannya tidak seperti itu. Apakah memang betul dipancung atau tidak? Sejarah banyak yang digelintir-gelintir. Gitu Pak. Jadi ketika dengan memahami, dengan kerja itu dapat uangnya dari Allah, itu sebenarnya sudah dikit. Meyakini bahwa harta yang jenengan dapat, gaji yang jenengan terima itu berasal dari Allah, itu nanti sudah dikit. Dikitnya sudah dikit yang lain, bukan dikit besar. Dan itu, mohon maaf, sampai pada konteks dikir-dikir yang disebut dengan dikir hafal kopi itu dibiasakan dulu mulai dari paling bawah. Memulai dulu dari mulutnya, memulai dulu dari perasaannya, kerteknya, kemudian dibiasakan dengan hatinya. Nanti lama-lama akan naik ke dalam. Wong kita itu loh, hati kita saja masih banyak dan eling. Saya tidak akan merekom dengan untuk zikir nafas dan berbahaya juga zikir nafas itu kalau tidak ada aturannya. Apalagi dengan zikir-zikir yang lain-lain. Karena memang di dalam tasawuf falsafi itu zikir itu aneh-aneh. Ada la ilaha illallah, itu masih bapak. Nanti akan ada muncul la ilaha illa huwa. Muncul lagi la ilaha illa anta. Itu sudah mulai. Kalau anta itu kan berarti sudah. Itu fase. Sampai nanti ada istilah bukan la ilaha illa anta, tapi nanti ada huwa. Dan seterusnya. Sudah, kita tidak perlu sampai membahas sedalam itu. Apalagi tak rekomkan untuk zikir nafas, tidak perlu. Kita zikir nafas ketika tidak ada aturan. Ketika kita zikir nafas tidak malah aneh-aneh nanti malah yang masuk malah jin dan berbagai. Ya, yang paling bagus ketika jadinya sudah mulai zikir, mengingat kesoman, mengingat yang lain-lain itu ketika tahajud. Ketika tahajud menyendiri, ikhlas, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW di 7 golongan yang dia tidak dapat mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dia menyendiri kan gitu kan. Poin yang paling terakhir itu dengan bukan di dalam hadis. Menyendiri, dia taubat, dia berpikir kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Wiritannya saya rekom saja yang memang berasal dari Rasulullah SAW. Lupa kalau begitu pikir itu bagaimana? Nah, itu. Kalau di dalam tafsir, kalau di dalam tasawuf falsafi dibahas spirit itu dibahas. Apalagi saya dulu pernah ya, coba
coba-coba, bukan coba-coba ya, kenal sama orang yang mengikuti tasawuf kita diskusi dan sebagainya. Dia itu ngasih saya wiritan. Jadi tak kalau nafas break, kalau dilepas, tidak saya lakukan berarti. Nah itu jadi Anda wirid yang aneh-aneh di dalam dunia tasawuf ini kan juga hati-hati. Jadi kan juga harus hati-hati. Maka rekom wirid yang paling oke, rekom wirid yang paling bagus itu adalah wirid yang datang dari Rasulullah SAW. Itu. Maka wirid yang paling baik seperti yang dikatakan Nabi, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sesuatu yang paling bagus yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baiknya wirid, itu sebaik-baiknya zikir. Jangan biasakan termasuk hati ini, nanti mungkin masuk kepada ruh, kepada sir, kepada kopi ataupun kepada akwal al-kopi. Itu cuma pengetahuan tasawuf falsafi itu. Nanti di kitab Al-Hikam kita juga akan macam itu. Baik, ada yang diskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut dengan Al-Qadir. Al-Qadir di Al-Qadir 249. Dari kata-kata Al-Qadir sendiri jenengan pasti sudah tahu artinya. Dan di dalam Al-Quran juga banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu artinya apa saja. Kalau tadi as-samad itu kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ahadiyah wahidiyah itu ya cuma Allah. Jadi kalau Al-Qadir itu ada yang pakai alif panjang, Al-Qadir. Ada yang dalnya yang panjang, qafnya pendek menjadi Al-Qadiru. Dan nanti dalam Al-Quran pun juga ada disebut Al-Muqtadiru. Itu yang seringkali dengan temukan itu mesti ada kata-kata Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, kita sudah mulai sebenarnya kajian-kajian kita ini sebenarnya kan sudah mengarah kepada zikir apa? Lebih tinggi lagi sebenarnya kita. Selama ini kalau kita kan sudah mulai paham, sudah mulai masuk ke dalam ranah hati, dengan lakukan di dalam kehidupan apa yang kita bahas mulai Ar-Rahman sampai dengan As-Samad, dengan lakukan tidak hanya bergantung kepada Allah, tidak hanya bergantung kepada Allah, ahad macam dipandang dalam tingkah laku. Itu jenengan zikir itu sebenarnya sudah zikir kopi. Secara gak sadar itu sudah kopi. Yang diingat cuma Allah kalau sudah akhirnya mengerucut. Boleh tidak saya menyebut falsafah Buddha? Falsafah Buddha itu kan ada seperti ini. Di Borobudur stupa. Yang di bawah itu lebar, tambah kecil, akhirnya satu. Filosofinya apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau saya meyakini Borobudur itu bukan konteksnya Buddha. Ya, kalau Buddha itu Siddhartha Gautama itu karena orang ada yang menyebut dia itu Sukipi. Kadang-kala kita itu masih tataran bawah. Dalam tataran bawah itu orang itu masih mengharap kepada selain Allah. Kalau sudah mengerucut, maka konteksnya pentolan satu di atas itulah namanya akwal-akwal. Terpahami Pak, itu maksud saya. Itu yang dalam bahasa tasawuf falsafi namanya fana. Wis gak ono belas
kecuali cuma Allah. Bahkan diri kita itu supaya gak enak sing ono Gusti Allah tok. Sehingga apapun itu yang dipikirkan cuma Allah tok. Itulah merujuk dalam konteks stupa di atas. Kita itu seringkali kadang masih pada bawah. Kenapa? Masih bergantung kepada makhluk, mengharap kepada makhluk, takut kepada makhluk. Naik ke atas mungkin sudah mulai. Naik ke atas, paling atas nanti konteksnya apalah kopi. Itu namanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah kita jalan. Sebenarnya kalau kita sudah menjalankan apa yang kita bahas mulai awal sampai hari ini, itu sebenarnya kita sudah pada konteks stupa paling atas itu. Itu filosofi yang saya tahu. Kenapa kok ada stupa model begitu? Dan di dalamnya ada orang yang duduk untuk bersamaji. Semedi itu dalam bahasa Jawa namanya muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi, uzlah dan tafakkur. Masih ingat ada 10 kemarin disampaikan Pak? Relo, legowo, kerimo, amurogo, santoso. Terus apa lagi? Rahayu. Terus wilujengah, gembira, semedi, baru pasuji, dawuh. Ingat kira-kira? Bahasa taskan nafas sampai dalam itu begini bahasa kita. Jadi kalau pakainya sudah asal tapi udah seluruh itu til. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk itu pasti sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya Allah tak terus. Kita itu seolah-olah sudah tidak ada, yang ada cuma Allah tak. Butuhnya Allah tak. Sembarang kali ya Allah tak. Itulah puncak daripada tauhid. Baik, Al-Qadir itu seringkali diterjemahkan dalam bahasa yang maha kuasa. Apa yang memang artinya maha kuasa? Kalau tadi as-somad itu disimpulkan tempat bergantung, walaupun sebenarnya makna linguistiknya adalah as-sayyid al-adim. As-sayyid al-adim. Al-Qadir wa jami'uha tadullu ala thubutil qudrati ala thubutil qudrati thubutil qudrati sifatan kita. Jadi kalau kita bicara Al-Qadir, Ibu, Bapak, itu sifatnya Allah. Ini menjadi sifat wajib. Ya orang mungkin kok jadi Tuhan itu tidak berkuasa. Makhluk sama Tuhan itu lebih kuasa mana? Otomatis kuasa Tuhan. Lain kalau Tuhan malah di kapan Tuhan itu dipateni. Saya akan membunuh Tuhan, demi Tuhan berpateni. Tidak bisa. Jadi itu masuk ke ranah sifat wajib. Dalam satu sisi kita ini kadang kita ini sepakat apa yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau dalam akidah itu akidah Asy'ariyah. Dalam satu sisi ada hal-hal tertentu yang memang kita mengakui ada kebenarannya. Saya tidak sepakat kalau ada teman-teman yang langsung mengatakan Asy'ariyah itu sesat. Saya sama sekali tidak sepakat itu. Tidak sepakat saya. Ya, Maturidiyah dianggap langsung sesat. Jangan. Apa sih sebenarnya yang disesatkan di situ? Kan diantaranya karena menggunakan takwil dalam konteks untuk ayat-ayat yang bersifat mutasyabihah. Kenapa hanya dalam konteks semacam itu kemudian dianggap langsung sesat? Sementara Ibnu Abbas sendiri seringkali juga memahami tidak tekstual. Baik, jadi Al-Qadir itu masuk pada tadullu ala thubutil qudrati. Baik, kalau gitu kita lanjut di
pertemuan yang akan datang masih di ranah Al-Qadir atau Al-Qadir atau Al-Muqtadir. Jadi apa-apa yang saya sampaikan tadi berkenaan masalah zikir ini, zikir itu, zikir ini sekedar pengetahuan saja. Itulah tasawuf al-sufi, ilmu sampai sekedar itu. Kita bicara tentang ini, tentang itu, tentang masalah akal kopi dan sebagai pengetahuan kita sendiri. Ternyata memang para ulama Tazkiyatun Nafas itu juga berbicara sampai sejauh supaya kita paham. Selama ini mungkin kita tidak dengar apa itu zikir ruh, apa itu zikir sir, apa itu zikir kopi, apa itu zikir akal kopi. Mungkin selama ini kita tidak dengar. Tapi di dalam dunia Tazkiyatun Nafas itu dibahas. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Apalagi kemudian menganggap wah ini ngaji sesat, gitu kan? Mudah-mudahan resiko saya tidak diundang lagi bisa jadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.